Gue yakin banget deh, the best experience kalau lo beli handphone itu dengan yang nyaman banget dipakai ya udah varian flagship atau kalau yang varian kere horenya mantan flagship yang dibeli ya kan. Nah, contoh kayak iPhone ini yang lagi lo lihat ini gue ngomongin IPS ya, layar IPS aja karena kalau bukan IPS kayak nggak apple to apple lah buat dibandingkan. Nah, contoh kayak iPhone XR ini meskipun layarnya masih IPS di tengah-tengah gempuran layar AMOLED, handphone ini masih signifikan banget nyaman ya. Contoh kayak iPhone jadul yang lagi lu lihat ini meskipun layarnya IPS ya kan. Anjir, gila. Ini brightness-nya, kecerahannya. Wah, mantap banget men. Sumpah, sumpah, sumpah. Gue tuh kalau udah pakai iPhone nih layarnya masih ori bawaan tuh mau nonton bokep sabi ya kan, mau nonton video tutorial yang lain sabi atau kerja di handphone sabi, buka-buka email, semuanya tuh masih bisa dilakukan meskipun layarnya IPS, belum ada embel-embel OLED-nya yang varian termahalnya atau varian AMOLED-AMOLEDan kayak Android yang pada saat ini yang layarnya AMOLED. Pokoknya the best lah iPhone. Dengan layar IPS aja dia bisa menghadirkan brightness yang bagus ya kan, sartuasinya yang enak ya kan, colornya tuh nggak terlalu pucat, nggak terlalu kuning-kuning banget kayak AMOLED pada umumnya yang udah jadul. Dan itulah gue sukanya kenapa layar IPS di iPhone itu dan gue masih suka banget IPS sampai saat ini. Tapi lu tahu nggak sih? Kalau lu ngerasa layar IPS paling sempurna itu di iPhone, wah iPhone itu udah paling the best lah. Nggak perlu embel-embel AMOLED, nggak perlu embel-embel yang OLED-OLEDan atau lu beli iPhone generasi terbaru yang layar udah OLED-OLEDan. Cukup beli iPhone yang sedikit-sedikit baru atau old generation, so you get it the some IPS panel, so lu bisa bilang layar iPhone ini the best banget ya. Enak banget loh layar bla bla. Kalau lu bandingkan sama Androidnya, apalagi Android yang murah. Android mahal yang udah AMOLED aja lu tai-taiin ya kan, apalagi Android yang murah. Nah, tapi tunggu dulu, coba lu hantam dulu dengan Android murah meriah yang harganya cuman ratusan ribu, ini nggak nyampe sejuta. Ini layar gila, ini salah satu handphone gue ngomongin yang varian baru ya, yang Android varian agak baru. Ini gila sih, ini layarnya serem banget men. Parah, serem banget. Kayak iPhone yang lu bilang layarnya enak, kayak lu lagi pakai iPhone yang seri IPS panel dan lu bisa tuh bilang layarnya enak. Belum tahu, lu belum ngerasain ini. Ini sangar banget, Cuk. Sumpah layarnya sangar parah. Kenapa? Iya, 500 nits. Gila. Laptop gue aja nitsnya 300-an, ini 500. Oke, kalau kita bandingkan ya dengan handphone rivalnya, contoh kayak dari merek Xiaomi aja yang lebih mahal, bahkan yang lebih mahal, itu skor nitsnya cuman 400, ini 500. Handphone yang bakal kita gibahin ini gila. Xiaomi itu kan terkenal HP murah, handphone murah ya kan, tapi speknya tinggi. Itu aja kalah. Nah, di bawah 500 itu banyak tuh mantan-mantan flagship yang nitsnya di bawah 500. Dan lu kebayang nggak? Handphone harga ratusan ribu seperti yang lagi lu lihat ini nitsnya 500, berarti secerah apa layarnya. Dipakai buat outdoor itu berasa kayak pakai HP mahal karena nitsnya tinggi banget ya kan. Dipakai buat di indoor yang cahayanya terang banget, handphone ini nggak malu-maluin. Kan biasa kalau kita beli handphone murah Android, apalagi Android yang murah gitu kan, biasa tuh kayak brightness kurang terang. Nah, anjay, nggak bisa terjadi sama handphone yang satu ini. So ini handphone apa sih dari tadi gue bicarain? Ini adalah Infinix Smart 6 varian NFC. Gila sih, ini handphone bagus banget dari sisi layarnya. Kalau lu bisa perhatiin di bagian panelnya ini bener-bener wah cerah banget. Ini gue miring-miringin tipis-tipis kelihatan banget. Oke, gue coba lebih yang ekstrim lagi dari bagian bawah. Ini dari bawah ke atas terus agak dimiring-miringin, ini gue goyang-goyangin tipis-tipis. Brightness itu nyaman banget di mata. Gue nggak ngerti men. Biasanya tuh kalau beli handphone apalagi Android ratusan ribu, wah kacau. Nah ini gue buktiin, gue coba di bener-bener yang ruangan gelap gulita. Ya kita coba pakai layarnya itu buat cahaya studio. Anjay. HP murah gak bisa gini men. Nah lu bisa lihat udah kayak center anjir. Gila. Layarnya terang banget men. Ntar lo gue posisiin dulu. Dan tararatatat anjay. Udah bisa buat cahaya studio gue untuk dari layar handphone Infinix Smart 6 NFC ini gila. HP ratusan ribu, brightness-nya seterang ini. Ini kalau lu kalau lu pengen gambarin kayak gimana seterang apa sih? Itu kira-kira hampir 2 kali lipat lebih terang daripada full brightness laptop yang harga 5 jutaan. Ya, segitulah. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone 7 yang harganya jauh banget lebih mahal, yang hampir 2 juta, ini layarnya nyaman banget, men. Kayak apa ya? Kayak Infinix ini kayak lagi ngeledek
orang apa ya, handphone-handphone di luar sana. Ayo ayo ayo, ini nih, gue kasih lihat, gue kasih paham lo semua, yo. Aduh aduh aduh, aduh jotos sama gue lebih terang. Dan jeleknya handphone ini karena gede, buat ngetik satu tangan sih kurang nyaman sih. Kenapa? Karena berat. Handphone ini tuh baterainya 5000 mAh, ukuran layar 6,6 inch ya kan. So very 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 bigger ya, kayak titik gua. Nah, kalau buat dipakai dua tangan ini buat typing-typing nyaman parah sih, nyaman parah. Ketika dipegang satu tangan dia terasa berat, tapi ketika dipakai menggunakan dua tangan ngetik ini handphone ringan-ringan aja kalau menurut gue, dan buat typing enak banget. Dan ini kalau dibandingkan dengan iPhone 7, berasanya tuh iPhone 7 tuh kayak pengen dimakan gitu, kayak pengen dilahap gitu, lo bisa lihat nih. Gila 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 gila, Infinix harganya ratusan ribu, layarnya gede parah, baterainya gede parah. Apa itu iPhone ya? Nah, sekarang ngomongin soal kamera. Kamera kalau dibandingkan dengan iPhone ya jelas ora apple to apple boy ya kan. Tapi kalau masalah dari segi fitur-fitur kameranya, ini kameranya ada dua ya. Ini menurut gue ya lebih lengkap daripada iPhone loh. iPhone yang harga 2 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, kalah semua fiturnya sama handphone ini. Lo bisa lihat untuk apa ya, untuk fitur-fiturnya tuh dia kayak lebih luas gitu, bisa di-setting-setting lebih leluasa ya lah kayak Android pada umumnya lah. Dan untuk kombinasi kameranya nih kalau dari jauh tuh kayak kita megang tuh, meskipun nih handphone harga cuma ratusan ribu tuh, kayak kameranya ada 4 gitu, kayak kameranya ada 3 boba gitu cuy. Jadi padahal kameranya cuma 2, tapi ini desain yang smart banget dari Infinix. Jadi meskipun handphone ini harga cuma ratusan ribu, kita megang tuh kayak berasa lagi megang handphone boba. Padahal yang saya cuma 2, tapi goks banget. Gila sih Infinix, berani banget ngebuat desain kayak gini. Nah, untuk interface-nya ini dari menu setting ya. Di menu setting aja ada animasi-animasi seperti ini, lo bisa lihat-lihat sendiri. Ini interface-nya beda banget sama Android murah pada umumnya. Apalagi gue kalau Android yang murah tuh terbiasa pakai produk dari Redmi. Jadi menurut gue kalau lo yang bosen jenuh banget sama produk Xiaomi atau Redmi, coba dari move on ke sini ya. Harganya cuma ratusan ribu, baterai gede, dan oh ya, untuk masalah build quality, ini bagian belakangnya plastik-plastikan atau polikarbonat gitu. Dia bukan kaca, tapi kilat gitu, dan ada pattern-pattern kayak ular-ular gitu. Cuman waktu dipegang nih flat aja, halus, mulus, kinclong. Tuh lo bisa lihat ini yang gue punya warna biru ya. Dan di bagian bawah ada lubang speaker, port buat ngecas seperti biasa lah ya kan. Terus ada dari microphone dan jack audio buat pakai, ya buat denger-denger musik gitu. Di bagian sampingnya lagi nih ada tombol volume power, yang di bagian atas polosan nggak ada titik-titik setitik-titik-titik-titiknya. Ya mungkin buat cost production ya. Biasanya tuh di bagian atas tuh kayak ada lubang mic lagi ya kan, tapi kali ini nggak ada di bagian atas. So clean look aja untuk di bagian atas ya. Dan ya overall itu aja yang bisa lu lihat untuk dari sisi fisik ya. Nah, kalau ngomongin masalah desain, ini selera semua, nggak selera semua orang maksud gue. Semua orang itu punya selera masing-masing. Ada yang suka, ada yang nggak. Cuman kalau dilihat dari harga cuma ratusan ribu, seharusnya lu no komplain lah ya sama segi bentuknya, mau bentuknya kayak gimana pun. Men, ini harganya ratusan ribu, nggak nyampe sejuta. Dikasih layar yang enak banget, iPhone aja bisa dimakan layar sama nih HP. Dan fitur kamera juga lengkap. Dan yang lebih chaosnya lagi, baterai HP ini 5000 mAh. Kalau lu biasanya pakai iPhone ngecas 2 kali, 3 kali sampai kiamat ngecas terus, kalau pakai handphone ini gue jamin ya, sehari lu nggak bakal ngecas. Nggak bakal ngecas karena baterai gede banget. Oh ya, buat lu yang pengen, linknya gue taruh di deskripsi.